Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Tanpa Batas. Tempat kita membahas isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Teman-teman pernah nggak sih kalian dengar orang berkata dia pasti pilih temannya karena ada kepentingan? Atau mungkin pernah melihat seseorang mendapatkan jabatan karena masih ada hubungan keluarga dengan atasan. Nah, fenomena-fenomena seperti itu ya sering kita kaitkan dengan istilah yang namanya konflik kepentingan. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya konflik kepentingan itu? Apakah selalu salah? Dan bagaimana cara untuk mencegah konflik kepentingan tersebut? Untuk membahas topik kali ini sudah hadir di podcast saat ini narasumber yang keren-keren. Halo semuanya. Halo. Yang pertama ada Kak Jess. Halo, terima kasih sudah mengundang saya. Iya Kak. Yang kedua ada Kak Dian. Halo, senang saya berdiskusi. Kira-kira ada Mas Asraf. Halo, semoga obrolan kita akan bermanfaat ya. Pasti dong. Ini obrolan yang sangat menarik dan saya yakin akan bermanfaat bukan cuma buat kita saat ini tapi juga teman-teman pendengar setia podcast Ngobrol Tanpa Batas. Oke, kita langsung ke segmen kita yang pertama. Untuk mengetahui sebenarnya pengertian konflik kepentingan itu apa, Kak Jess akan menjelaskan. Kak, sebenarnya supaya kita punya pemahaman yang sama nih, konflik kepentingan sebenarnya apa? Ya, jadi konflik kepentingan adalah kondisi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan. Oke. Yang perlu dipahami, konflik kepentingan belum tentu berarti seseorang melakukan pelanggaran. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, konflik tersebut bisa mengarah pada tindakan yang tidak adil, bahkan bisa melakukan korupsi. Bahkan korupsi. Iya. Jadi yang bermasalah bukan hanya tindakannya, tapi juga situasinya ya. Iya, betul sekali Kak. Situasi itu harus dikenali sejak awal agar tidak berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang. Oke, baik. Kalau kalian, Kak, bagaimana contoh konflik kepentingan di dunia kerja? Ya, jadi contoh konflik kepentingan di dunia kerja itu sederhana ya. Kita bicara sederhananya tuh misalnya gini, seorang manajer memilih perusahaan milik saudaranya sebagai pemasok tanpa seleksi yang adil. Nah, belum tentu kualitasnya itu kan buruk, tetapi keputusan tersebut bisa saja menjadi sesuatu yang dipertanyakan karena ada hubungan pribadi antara si manajer perusahaan dan orang yang kaya. Contoh lainnya Pak? Kalau contoh lainnya, misalnya ada seorang pegawai yang menerima hadiah yang mahal nih dari seorang vendor yang kebetulan sedang mengikuti proses tender. Nah, walaupun hadiah itu disebut sebagai sekedar tanda terima kasih, tapi tetap saja itu bisa mempengaruhi keputusan. Berarti kadang masalahnya bukan soal hasil akhirnya, tapi bagaimana keputusan itu dibuat. Ya, benar sekali karena transparansi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Oke, baik kan. Kita udah mendengar konflik kepentingan di dunia kerja, dunia bisnis. Nah, kita mau tahu nih kalau dari dunia mahasiswa di kampus, ya, Mas Asraf mungkin bisa menjawab. Ya. Menurut Mas Asraf, kalau di lingkungan mahasiswa, apakah konflik kepentingan juga ada? Tentu ada. Bahkan cukup sering ya. Cukup sering. Misalnya dalam organisasi mahasiswa, seseorang memilih ketua, memilih teman dekatnya sendiri, menjadi panitia inti tanpa mempertimbangkan kemampuan anggota lain. Atau saat pembagian beasiswa contohnya, dan program tertentu jika prosesnya tidak transparan akan muncul dugaan adanya konflik kepentingan. Jadi ternyata bukan hanya terjadi di pemerintahan atau perusahaan besar saja ya Kak ya? Ya betul. Konflik kepentingan bisa muncul di mana saja selama ada kekuasaan dan kepentingan pribadi tentunya. Oke, baik. Jadi konflik kepentingan ya teman-teman bukan hanya terjadi di pemerintahan, di tempat bisnis, di tempat kerja, tapi di lingkungan mahasiswa, mungkin lingkungan sekolah pun juga bisa terjadi konflik kepentingan. Oke, saat ini biar mood kita lebih baik lagi, kita akan mengajak teman-teman semua para narasumber untuk main game singkat. Jadi saya akan membacakan pertanyaan,
Lalu kakak-kakak semuanya akan menjawab dengan kata mitos atau fakta. Sudah siap? Siap. Pertanyaan yang pertama. Konflik kepentingan sama dengan korupsi. Mitos. Mitos. Kenapa Kak Jess? Mitos karena konflik kepentingan adalah situasi, sedangkan korupsi adalah tindakan. Konflik kepentingan bisa menjadi pintu masuk korupsi jika tidak dikelola dengan baik. Berarti mitos ya teman-teman ya. Konflik kepentingan itu situasi, tapi korupsi adalah tindakan nyata. Jadi dua hal yang berbeda. Pertanyaan yang kedua, kalau tidak menerima uang berarti tidak ada konflik kepentingan. Mitos. Mitos. Kenapa kalian mitos? Ya, mitos karena kepentingan pribadi bukan hanya tentang uang, karena itu bisa saja berupa hubungan keluarga, pertemanan, jabatan atau keuntungan lainnya. Oke, baik. Berarti mitos ya teman-teman ya. Kalau menerima uang bukan berarti ada konflik kepentingan. Oke. Pertanyaan yang ketiga, wah bagus nih pertanyaannya. Semakin transparan proses pengambilan keputusan, semakin kecil resiko konflik kepentingan. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Kenapa Kak Asraf? Karena semua pihak bisa melihat bagaimana keputusan dibuat, sehingga peluang penyalahgunaannya menjadi lebih kecil. Oke, baik. Jadi fakta ya teman-teman ya, karena semua pihak bisa melihat keputusan bisa dibuat seperti apa. Jadi peluang untuk menyalahgunakan kewenangan itu bisa menjadi lebih kecil. Nah, kalau gitu kira-kira dari kakak narasumber nih, apa langkah sederhana untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan? Kak Jess, gimana? Ya, kalau menurut saya yang pertama berani mengungkapkan jika memiliki hubungan pribadi dengan pihak yang terlibat. Oke, Kadia? Kalau menurut saya sih harus menggunakan prosedur yang jelas dan objektif ya. Prosedur yang jelas sama objektif. Kalau Kak Asraf? Menurut saya membangun budaya saling mengingatkan dan jangan takut bersikap profesional. Oke, baik. Itu langkah sederhana ya teman-teman yang bisa teman-teman ikuti. Kalau misalnya nih kita berada dalam posisi yang berpotensi mengalami konflik kepentingan, apa yang harus kita lakukan? Kak Jess gimana? Kalau menurut saya sebaiknya mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan Baik. atau menyerahkan keputusan kepada pihak lain yang lebih independen. Berarti harus mengundurkan diri ya teman-teman, jangan lanjut. Kalau udah tahu kira-kira saya akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, udah langsung mengundurkan diri, jangan lanjut. Oke guys. Selanjutnya untuk segmen yang selanjutnya ada namanya ulang. Lanjut ya. Itu juga. Nah, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita akan masuk ke studi kasus. Wah, seru ya. Bayangkan kalau ada seorang ketua organisasi yang harus memilih koordinator acara. Di satu sisi ada sahabatnya sendiri, tapi kemampuannya biasa saja. Di sisi lain ada anggota yang jauh lebih kompeten, tapi mereka tidak terlalu akrab. Menurut kakak narasumber nih, apa keputusan yang tepat? Kak Jess gimana? Ya, kalau menurut saya dalam situasi seperti ini, yang harus dijadikan dasar adalah kompetensi dan kebutuhan organisasi. Baik, Hubungan pertemanan tidak boleh menjadi alasan utama dalam pengambilan keputusan. benar. Jadi bukan masalah pertemanan, tapi kompetensinya. Kalau dia kompeten, oke dia main. Tapi kalau nggak kompeten, jangan. Oke guys, kalau Kak Dian, Ya, kalau menurut saya sih saya setuju karena di dunia kerja ini keputusan seperti ini akan berdampak pada hasil akhir. Nah, kalau kita memilih berdasarkan kedekatan, tim lain bisa kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya. benar banget. Kalau Kak Asraf, Dalam kasus ini saya juga pernah melihatnya sebelumnya. Dampaknya bukan hanya acara yang kurang maksimal, tapi anggota lain menjadi malas berkontribusi karena merasa kesempatan tidak diberikan secara adil. Iya, benar banget. Berarti keputusan yang objektif bukan hanya menguntungkan organisasi, tapi juga menjaga semangat anggota. Semangat anggota ya, itu. Oke baik.
kita sering mendengar dampak buruk dari konflik kepentingan. Tapi sebenarnya pertanyaannya, seberapa besar sih dampak buruk dari konflik kepentingan? Kak Yes, gimana? Ya, dampak pertama mungkin itu hilangnya kepercayaan. Hilang kepercayaan. Ya, sekali masyarakat atau anggota organisasi merasa keputusan tidak adil, akan sulit mengembalikan kepercayaan dari masyarakat tersebut. Jadi kalau udah nggak percaya, udah sulit untuk Iya. mengembalikan kepercayaannya lagi. Iya. Jadi harus jaga kepercayaannya. Kepercayaan itu sangat penting. Oke, baik. Kalau Kak Dian gimana? Ya kalau menurut saya sih besar dampaknya tuh jika dilihat dari misalnya di sebuah perusahaan nih, konflik kepentingannya itu bisa menyebabkan kerugian finansial. Nah, misalnya memilih pemasok yang kurang berkualitas hanya karena hubungan pribadi. Nah, akibatnya biaya meningkat dan kualitas produknya itu menjadi menurun. Oke, baik. Itu dari dunia perusahaan ya. Kalau dari dunia kampus nih, Kak Asraf, pengalamannya gimana? Kalau menurut saya ya, dampak yang bisa dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri adalah bisa kehilangan motivasi karena merasa prestasi tidak lagi menjadi dasar memperoleh kesempatan. Oke, jadi merasa sudah tidak termotivasi. Jadi meskipun dia pintar, tapi sama saja dia tidak memiliki kesempatan karena kesempatannya sudah diambil oleh orang lain yang punya hubungan dekat, hubungan keluarga dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi ternyata dampaknya bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk organisasi dan masyarakat secara luas. Benar, kakak semuanya? Betul. Ya, iya benar. Oke. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada satu kalimat pesan dari masing-masing narasumber. Kak Jess, ada apa? Ya, ada satu pesan dari saya, integritas dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Kalau Kak Dian, kira apa pesannya? Kalau menurut pesan saya tuh profesionalisme berarti mampu memisahkan antara kepentingan pribadi dari tanggung jawab pekerjaan. Jadi harus terpisah antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab pekerjaan. Baik, Kak Asraf. Kalau menurut saya, kalau kata-kata dari saya sih, kejujuran dan transparansi akan selalu menjadi fondasi kepercayaan. Benar banget, teman-teman. Wah, luar biasa ya podcast kita hari ini, sangat seru sekali ya kakak-kakak narasumber. Jadi dari sini kita belajar bahwa konflik kepentingan bukan hanya tentang korupsi atau jabatan tinggi. Di sekolah, di kampus, di organisasi, bahkan di kehidupan sehari-hari, situasi ini bisa muncul kapan saja. Yang terpenting adalah kita harus mengenalinya, kita harus bersikap jujur, kita harus menjaga transparansi dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Terima kasih untuk Kak Jess, untuk Kak Dian, dan Mas Asraf yang sudah boleh berbagi wawasannya di podcast kita saat ini. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman setia yang sudah mendengarkan podcast Ngobrol Tanpa Batas. Jangan lupa bagikan episode ini jika menurut teman-teman bermanfaat ya. Dan saya Amel, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap berintegritas dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.